Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah, para ibu, para al-aba wal ummahat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah atas nikmat yang telah Ia limpahkan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat hadirnya kita di sini insyaallah dalam rangka talabul ilmi. Selawat serta salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa mencurahkan selawat dan salamnya kepada beliau, pada keluarganya dan para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti agamanya dengan baik hingga hari kemudian. Setelahnya, ayyuhal ikhwah wal akhawat, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagaimana permintaan antum, yaitu bahwa pembahasan kita pada kajian ini yaitu masalah keluarga, ya, masalah bagaimana seorang membina keluarganya di atas Islam, di atas agama. Yang ini insyaallah akan kita bahas dengan memakai acuan dari buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim Badawi, ya, pada kitab An-Nikah. Ayyuhal ikhwah azanillahu wa iyyakum. Menikah ini dia merupakan sunnah para rasul, dan untuk itulah Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka supaya berketurunan. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada para malaikat dahulu, ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan membuat khalifah di bumi. Khalifah maknanya ayyuhal ikhwah alladzi takhallaf ba'duhum ba'dha, yaitu yang satu generasi menggantikan generasi sebelumnya. Ya, ini yang disebut dengan khalifah, dan tidak akan mungkin terwujud ini kecuali dengan berketurunan. Dan seorang bisa berketurunan dengan seperti berketurunannya binatang, tetapi Allah pisahkan antara manusia dengan binatang, yaitu dengan diadakan atau dengan disyariatkannya menikah, memilih pasangan hidup yang dengannya dia akan berketurunan. Dan Allah jadikan satu sama lain memang condong, ya, laki condong kepada perempuan, perempuan condong kepada laki-laki, dan ini sudah merupakan sunnatullah. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Ya, Allah jadikan kalian yaitu cinta kepada syahwat, ya, cinta syahwat makna itu kepada istri-istri kalian. Ya, Allah jadikan condong kepada laki-laki, laki-laki condong kepada perempuan, perempuan condong kepada
laki-laki supaya mereka berketurunan. Namun tidak boleh sembarangan, tidak boleh dia meletakkan yaitu simpanannya atau titipannya kepada sembarangan wanita, kecuali wanita yang sudah dia atau yang sudah menjadi pasangan hidupnya. Nah, oleh karenanya menikah ini dia merupakan min akhiri sunanil mursalin, kata Syekh Abdul Azim. Dia merupakan sunnah para rasul yang paling kuat. Allah katakan dalam surah Ar-Ra'd dalam pada ayat yang ke-38, walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Dan sungguh kami telah mengutus para rasul-rasul sebelum wahai Muhammad, yang mana kami jadikan mereka atau kami berikan kepada mereka istri-istri dan anak-anak. Ya, kami berikan kepada mereka istri-istri dan anak-anak. Dan ini sunnah ini dari manusia pertama, yaitu dari Adam alaihissalam. Saat Adam alaihissalam sendirian di surga menikmati keindahan surga, ternyata tidak terlalu nikmat surga itu kalau dinikmati sendiri ayyuhal ikhwah. Ya, sehingga Adam kesepian. Ya, dan melihat burung-burung hinggap berdua di pohon-pohon itu berduaan. Maka berangan-anganlah Adam untuk adanya teman hidup di surga tersebut. Ya, hingga Allah berikan kepada dia Hawa. Barulah Adam merasakan nikmat hidup di surga, yaitu bersama dengan Hawa, istrinya. Dia menikmati surga berdua, teman bercengkrama. Oleh karenanya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya, bahwa penduduk surga mereka duduk-duduk ya di tempat-tempat pemandangan-pemandangan indah bersama dengan istri-istri mereka. Supaya apa? Semakin nikmatnya surga itu dinikmati oleh mereka, mereka tidak menikmati sendiri. Ya, tetapi mereka menikmatinya bersama dengan istri-istri mereka. Nah, jadi ini merupakan sunnah para rasul. Oleh karenanya tidak ada para nabi yang tidak menikah. Ya, dalam riwayat sebutkan mereka menikah. Nabi Nuh menikah sehingga dia punya anak, disebutkan anaknya yang bermaksiat kepadanya, istrinya yang durhaka. Demikian juga Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim. Ya, menikah dengan dua wanita. Ya, Nabi Ishaq menikah, Nabi Yaqub menikah, banyak istrinya. Ya, bahkan menikahi dua kakak beradik. Ini Yaqub. Ya, Nabi Ismail menikah hingga dia berketurunan hingga Nabi Muhammad. Ya, Nabi Musa menikah ayyuhal ikhwah. Nabi Isa alaihi salam juga menikah. Ya. Nah, ini semua para nabi menikah. Tidak ada di antara mereka yang tidak menikah. Dan Allah jadikan pada menikah itu terdapat ibadah. Ya, dan bahkan nisfuddin, setengah dari agama. Dan kita sudah lakukan. Ya, namun ingat, tujuan dari menikah ini semata-mata bukan hanya melampiaskan syahwat halal, enggak. Lebih daripada itu, tujuan intinya adalah menegakkan agama. Ya, ini tujuan inti daripada menikah itu, menegakkan agama kita, menjalankan agama. Oleh karenanya Allah sebutkan dalam Quran ketika terjadi nusyuz, ya, yaitu perkelahian yang terjadi antara suami dengan istri, entah itu disebabkan oleh suami dan istri, Allah sebutkan hingga ketika mereka sudah tak lagi dapat menegakkan hukum Allah di rumah tangga itu, maka silahkan mereka untuk bercerai. Ya, jadi semata-mata dalam rumah tangga adalah untuk menegakkan hukum Allah, selain daripada menjaga kesucian, berketurunan dengan keturunan yang sah dan lain sebagainya dari manfaat-manfaat nikah. Ya, dan ini tidak boleh ditinggalkan bagi seorang bujang atau bahkan seorang yang sudah menjanda. Ya, sebaiknya dia tidak meninggalkan nikah. Diriwayatkan dari salaf dahulu, kalaulah seandainya yaitu menjelang kiamat, kemudian dia dalam kondisi dia menjanda, dia tak biarkan dirinya dalam kondisi dia menduda meskipun besok mau kiamat. Ya, begitu mereka ingin yaitu bersama terus dengan istri. Kalau seandainya dia cerai, dia nikah lagi. Kalau seandainya istrinya meninggal, dia
menikah lagi. Ya, karena sunnahnya di dalam hidup dunia ini adalah berkeluarga. Oleh karenanya datang dahulu 3 orang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mereka salah satunya tidak mau menikah. Ma'ruf hadis ini bagi kita kan? Ya, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang ibadah Nabi. Dia sebutkan ibadah Nabi. Ya, bagaimana dahsyatnya Nabi SAW beribadah. Ya, dan mereka merasa jauh. Nabi saja begitu, padahal dia sudah dijamin masuk surga. Dosanya diampuni yang telah berlalu dan yang akan datang. Mana kita? Ya, maka bertekadlah mereka, satu akan berpuasa terus tanpa buka, satu akan salat malam terus tanpa tidur. Yang satu dia sebutkan, amma ana fala atazawwajun nisa. Adapun saya tak akan menikah dengan wanita. Ya, terdengar oleh Nabi dipanggil. Kata Nabi, antumul ladzina qultum kada wa kada. Kaliankah yang mengatakan begini dan begini serta begitu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada dia, ana innila akhsyakum wa atqakum. Aku yang lebih takut kepada Allah daripada kalian, dan aku pula orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ya, dia sebutkan walakinni asumu wa aftir. Aku puasa dan aku berbuka. Maknanya puasa, dan ada hari yang Nabi SAW tidak berpuasa. Wa usalli wa arqud. Aku salat malam dan aku tidur. Nabi SAW tidur dulu baru salat malam. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita. Berapa istri Nabi? Dalam riwayat sebutkan Nabi SAW menikah sampai 13 kali. Dan Nabi SAW meninggal istrinya 9. Ya, dan ada menyebutkan 11. Ya, istri Nabi SAW. Tapi tidak menghalangi dia untuk bertakwa kepada Allah. Ya. Nah, ini. Maka oleh karenanya wajib bagi orang yang sanggup untuk menikah, apalagi orang yang takut khawatir terjatuh ke dalam perzinahan. Wajib bagi dia untuk menikah. Dia punya mu'nah, biaya, dan dia sudah condong, syahwat sudah bergejolak terus, maka hendaknya dia menikah. Sebujang tak boleh dia menahan diri dalam kondisi seperti ini. Kecuali bagi orang yang punya cacat, punya aib, ya, seperti umpamanya tidak bisa maaf kata umpama laki-laki, ya bahasanya apa? Ya, seperti ujung kain, paham? Ya, seperti benang basah, nggak mau tegak. Maka dia ada uzur, dia boleh untuk tidak menikah. Ya, atau dia miskin. Nabi SAW sebutkan, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian sanggup menikah, menikahlah. Ya, karena itu lebih menjaga kesucian, ya, dan lebih menundukkan pandangan. Ya, barang siapa yang belum sanggup, fa alaihi bis-shaum, hendaknya dia berpuasa, fa innahu lahu wija, karena itulah yang akan, ya, merendahkan atau merundukkan syahwatnya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa yang mau menikah ayyuhal ikhwah, intinya adalah bahwa seorang yang ingin menikah berarti dia ingin membina sebuah rumah tangga. Ya, dia ingin membina sebuah rumah tangga. Dan rumah tangga ini tadi kita katakan hendaknya dibangun di atas Islam, di atas agama, bukan hanya ala kadarnya seperti umumnya orang-orang. Ya, sebagian orang menikah habis itu nggak tahu istri macam suami bagaimana, tak tegak agama Allah di situ, anak juga tidak ditegakkan agama di situ. Tak ada keinginan untuk mempelajari agama. Kalaupun seandainya nanti sekolah anak entah mana-mana dia sekolahkan. Akhirnya ini, ya, sibuk dengan dunianya sendiri. Sang suami sibuk dengan dunianya, istri sibuk dengan dunianya, anak juga sibuk dengan dunianya masing-masing. Nas'alullah al-afiyah. Ini walaupun masih mereka orang-orang seperti ini masih berstatus suami istri hari ini, kemana-mana gandeng tangan, kita katakan ini rumah tangga gagal. Ya, kalau seandainya dia seperti itu, tak memperhatikan agama Allah di situ. Ya, tidak menegakkan hukum Allah di situ. Tidak memperhatikan hak-hak di situ. Ya, nah oleh karenanya barang siapa yang ingin membangun rumah tangga ini ayyuhal ikhwah, pertama hendaknya dia baik terlebih dahulu. Dia menjadi seorang muslim yang baik. Lalu setelah itu hendaknya pasangan dia adalah orang-orang yang juga mengetahui agama. Ya, ini awalnya kita cerita terlebih dahulu. Walaupun semua kita ini sudah berumah tangga dan sudah beranak pinak, insya Allah nanti kita masuk pada momennya, bagiannya.
Ya, kata Nabi yang mulia kata Syekh Abdul Azim Badawi, kalau seandainya engkau wahai laki-laki jika ingin menikah, maka pilihlah 3 kategori atau beberapa kategori. Ya, 3, sebutkan oleh beliau 3. Yang pertama, antakuna dzatad din. Hendaknya wanita yang ingin engkau nikahi itu adalah wanita yang punya agama, yang mempunyai latar belakang agama, yang mempunyai pengetahuan agama. Paling tidaknya dia memiliki kecondongan untuk mentaati Tuhannya. Ya, kan banyak kita lihat kan ada wanita yang memang tak ada kecondongan sedikit pun ke agama. Dia ingin lepas. Ada seorang wanita walaupun mungkin pengetahuan agamanya tak terlalu dalam, tetapi dia ada kecondongan kepada agama. Dia suka salat, dia suka puasa, dia tak tahu ilmu, tak banyak ilmu dia. Ini orang seperti ini bisa diajari nanti. Ya, tapi kalau macam yang pertama tadi, nasallallahu al-afiyah, jika Allah beri hidayah, ya syukur alhamdulillah. Jika tidak, maka dia akan merusak rumah tangga, ayyuhal ikhwah. Ya. Nah, ini yang pertama. Nabi SAW sebutkan tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Li jamaliha, ya. Yang pertama karena kecantikannya, limaliha karena hartanya, wali hasabiha karena nasabnya. Yang keempat kata Nabi apa? Wali diniha, dan karena agamanya. Lalu Nabi sebutkan fazfar bizatid din. Pilihlah olehmu yang punya agama, taribat yadah, niscaya engkau akan cuci tangan. Maknanya bukan cuci tangan bahasa kita, artinya bersih tanganmu. Kau tak akan perlu lagi banyak yaitu repot-repot di rumah tanggamu. Senang hidupmu, bahagia hidupmu jika engkau menikah dengan seorang wanita yang punya agama ini. Ayyuhal ikhwan, Nabi SAW perhatikan sini. Wanita itu biasanya dinikahi dengan 4: kecantikan, harta, dan nasab. Kemudian terakhir apa? 4. Ini 4 ini biasa dicari oleh laki-laki. Dan Nabi SAW akhirkan agama. Kenapa? Karena mungkin naluri manusia pertama sekali yang membuat daya tarik itu adalah kecantikan atau kekayaan, atau memang dia keturunan yang bagus yang mendorong dia untuk melihat perempuan tadi. Setelah dia melihat lalu menakjubkan dia, maka kata Nabi SAW, pilih yang kelima. Apa dia? Agama. Kalau seandainya agamanya baik, nikahlah dengannya. Jika agamanya tidak baik, tinggalkan dia. Ya, para ulama menyebut kenapa tidak agama pertama sekali disebutkan? Khawatir kalau seandainya dia lihat agamanya, dia tanya, ada seorang akhwat, ya gimana agamanya? Bagus. Besok dia lihat, ternyata tidak menakjubkan dia mukanya. Dia tolak seolah-olah dia menolak agamanya. Iya apa tidak? Ya. Oleh karenanya silahkan cari yang lain. Lalu setelah itu yang standar iya apa tidaknya agamanya. Baik agamanya lanjutkan. Jika tidak sudah mundur. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, antakuna bikran. Yang kedua adalah dianjurkan menikahi wanita yang masih gadis. Anjuran, tidak mesti, tidak boleh menikahi kalau seandainya sudah berstatus janda. Ya, ini anjuran saja. Kecuali kalau ada maslahat dia menikahi janda, maka tak ada masalah. Ya, Nabi SAW bertanya kepada Jabir ketika dia menikahi janda. Kata Nabi SAW, afala bikran tulaibuha wa tulaibuka. Kenapa engkau tak menikah dengan gadis sehingga kalian dapat bermain sama-sama? Ya, tetapi karena Jabir dia punya alasan, dia punya adik perempuan banyak. Kalau seandainya menikah dengan gadis, nanti dia tidak bisa mengayomi adiknya, sama-sama anak-anak. Akhirnya saya menikah dengan janda untuk bisa mengayomi adik-adikku. Ya, ada maslahat. Ya. Yang ketiga kata beliau antakuna waludan. Yang ketiga hendaknya ayyuhal ikhwah, wanita yang dinikahi itu adalah wanita yang ya subur. Wanita subur. Wanita yang dapat melahirkan. Ya, ini kita tak tahu. Ya, kecuali setelah menikah. Tetapi bisa dengan tajribah. Tajribah artinya bisa dengan yaitu kebiasaan, umpamanya dengan menanya berapa anggota keluarganya. Ya, dia sebutkan kami 10 kakak beradik. Berarti dia terlahir dari ibu yang subur. Maka biasanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, demikian. Walaupun nanti bisa jadi apabila Allah takdirkan ternyata dia tidak punya anak, itu lain cerita. Ya, nah ini 3 kategori wanita yang mau dinikahi. Adapun jika wanita, siapa laki-laki yang kategori yang dia nikahi? Nabi SAW sebutkan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, apabila datang kepada kalian wahai para wali-wali,
laki-laki yang ingin mengkhitbah putrimu yang kamu ridho agama dan akhlaknya, fazawwiju, nikahkan dia. Ya, nikahkan dia, kata Nabi SAW. Illam taf'alu, jika kalian tidak menikahkan anak kalian, putri kalian dengan laki-laki yang seperti ini, ya, takun fitnatan fil ardi, maka akan terjadilah fitnah di bumi. Perhatikan ayyuhal ikhwah, bencana akan terjadi di bumi akibat apa? Menolak laki-laki punya agama dan punya akhlak. Ya, wa fasadun arid, dan wa fasadun kabir, dan kerusakan besar akan terjadi apabila seorang tidak ingin menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki yang punya agama dan akhlak. Jadi laki-laki ayyuhal ikhwah kategorinya dua. Yang pertama agama, yang kedua dia punya akhlak. Pertama agama, yang kedua dia punya akhlak. Kenapa sebutkan akhlak ayyuhal ikhwah? Cobalah lihat sekarang, berapa banyak laki-laki rajin mengaji, perangainya masih kayak, ya, luar biasa. Banyak laki-laki mengaji tapi perangai, akhlak, ya, tidak amanah, tidak bayar hutang. Ketika disuruh diamanahkan untuk bekerja, dia, ya, tidak menunaikan amanah dengan baik, mentang-mentang kawan. Ya, banyak ayyuhal ikhwah orang-orang yang sudah mengaji tapi akhlak tak terjaga. Ini laki-laki. Maka oleh karenanya agama lalu akhlak. Ini laki-laki. Lihat akhlaknya. Ya, nah ini dua kategori ini disebutkan, ya, oleh beliau untuk memilih seorang laki-laki. Nah, kemudian ayyuhal ikhwah zanillahu wa iyyakum, seorang ketika dia sudah menikah, ketahuilah bahwa pernikahan ini, kata Syekh, ya, kita baca apa kata beliau? Ya, seorang yang apabila menikah berarti dia sudah berumah tangga, berarti dia sudah punya usrah, keluarga, ya, family. Al-usrah hiya al-labinatul ula fil mujtama. Adapun keluarga ini ayyuhal ikhwah, dia diibaratkan seperti batu bata di masyarakat untuk membangun sebuah negara. Terbangunnya sebuah negara itu batu batanya keluarga. Ya. Idza salahat salahal mujtama kullu. Apabila keluarga-keluarga ini baik, yang mana dia merupakan batu batanya, maka akan baiklah sebuah negara. Ya. Wa idza fasadat, ya, sebaliknya kita katakan wa idza fasadat fasadal mujtama kullu. Apabila rusak batu bata ini, antum tahu sendiri bagaimana kalau seandainya sebuah bangunan dibangun dari batu bata yang rapuh, batu bata yang rapuh, mungkinkah suatu bangunan akan bisa tegak? Enggak mungkin. Ya, hancurlah sebuah bangunan, hilanglah kualitas sebuah bangunan. Ya. Nah, demikian juga sebuah negara, sebuah bangsa, dia akan baik dengan baiknya keluarga. Dia akan rusak dengan rusaknya keluarga ini tadi. Maka oleh karenanya jika ingin memperbaiki negara, perbaikilah dari keluarga-keluarga ini. Ya. Kalau dari atas, ya itu kan ditunjukkan dari keluarga kan. Di atas yang nunjuk siapa? Kan kita, keluarga-keluarga yang nunjuk. Kalau rusak semua, pasti yang ditunjuk yang rusak, yang mirip sama dia. Kalau seandainya baik semua, mayoritas mereka baik, tentulah mereka menunjuk yang baik-baik. Ya, jadi oleh karenanya kalau umpamanya pemerintah kita mirip seperti perangai rakyatnya, yaitu hadiah. Hadiah. Ya, sesuai dengan kadarnya. Nah, jadi perbaikan itu dimulai dari mana? Dari keluarga ini. Lalu kata beliau, oleh karenanya kata beliau, aulal Islam al-usrah inayatan kabira. Islam sangat memperhatikan keluarga ini. Wa farada laha ma yakfulu salamatuha, dan bahkan menentukan untuk keluarga ini hal-hal yang dapat menyelamatkan keluarga ini dan memberikan kebahagiaan untuk mereka. Ya. Fa'tabara al-Islam al-usrah muassasatan taqumu ala syirkatin bainas nain. Islam menganggap bahwa keluarga itu ayyuhal ikhwah itu diibaratkan sebuah muassasah, sebuah yayasan atau sebuah lembaga yang bekerja di situ dua orang. Siapa dia? Suami dengan istri. Ya, al-mas'ulul awwal fiha ar-rajul. Penanggung jawab pertama adalah laki-laki, suami. Penanggung jawab kedua adalah istri, wanita. Apa kata Allah? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki sebagai pemimpin atas
wanita. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin atas kaum perempuan. Kenapa mereka menjadi pemimpin bukan perempuan? Allah sebutkan, bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din, karena Allah lah yang melebihkan satu di antara yang lain. Allah lebihkan laki-laki. Lihat jasad dia, lihat tubuhnya, tubuh seorang pemimpin. Dikurangi auratnya, supaya apa? Supaya dia bisa menyingsingkan lengan baju untuk berjuang. Ya, Allah tak berikan itu kepada perempuan. Lihatlah fisik perempuan, semuanya aurat, ya, dan lemah, lembut, ya. Oleh karenanya banyak auratnya ditutup. Maknanya ini ayyuhal ikhwah apa? Bahwa mereka harusnya tinggal di rumah. Jadi laki-laki lah yang menjadi pemimpin. Suara besar, ya kan, tegas, kuat, ya, dan akalnya 2 kali akal perempuan. Perempuan akalnya setengah akal laki-laki ayyuhal ikhwah. Ya, ini ciri-ciri pemimpin. Tapi walaupun 2 kali akal laki-laki, laki-laki ini 2 kali akal perempuan, banyak juga yang tak digunakan semuanya. Ya kan? Apa namanya itu, kalau seandainya hard disk ini 1 tera namanya, yang berisi cuma beberapa puluh giga aja, banyak kosong. Nah, ada juga banyak laki-laki yang tak digunakan semuanya itu. Ya, karena mungkin latar belakang pendidikan dan lain sebagainya, bisa jadi. Ya. Nah, lalu apa lagi keutamaan yang lain laki-laki ini menjadi pemimpin? Wa bima anfaqu min amwalihim, karena mereka lah yang menafkahi. Perhatikan, laki-laki yang menafkahi, bukan perempuan. Oleh karenanya mereka lah yang menjadi pemimpin. Ya, wa ja'alal Islam likulli minasyarikaini ala sahibihi huquqan, dan Allah jadikan satu sama lain itu ada hak. Laki-laki punya hak, perempuan punya hak. Suami punya hak, laki-laki istri juga punya hak. Jadi ada kewajiban-kewajiban. Nah, ini yang kita sebutkan. Ya. Nah, lalu kata beliau, supaya kewajiban-kewajiban ini, ya, takfulu biadaiha istiqrar hadhil muassasah, supaya lembaga ini terus akses, ya, terus sukses, terus maju ke depan dan terus mendapatkan kebahagiaan. Nah, apa di antara kewajiban-kewajiban ini ayyuhal ikhwah? Ingat, laki-laki punya kewajiban, wanita juga punya kewajiban. Adapun kewajiban laki-laki, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Surah Ar-Rum ayat 21. Ya, Allah katakan, ya, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian istri-istri. Litaskunu ilaiha, supaya kalian tentram bersama dengannya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan, dan Allah jadikan di antara kalian itu saling cinta dan kasih sayang. Ya, ayat ini memberikan faedah kepada kita ayyuhal ikhwah, bahwa dari golongan kita istri-istri kita. Ya, dari golongan kita istri-istri kita, dari golongan manusia sendiri. Yang tercipta juga dari kaum laki-laki. Wanita itu tercipta dari kaum laki-laki, maka dia setengah laki-laki. Ya, dia tercipta dari tulang rusuknya Adam alaihissalam. Ya, oleh karenanya dia setengah dari kaum laki-laki. Dan Nabi SAW sebutkan bahwa wanita ini syarikatur rajul, dia adalah syaqiqatur rajul, dia yaitu saudara kandungnya kaum laki-laki. Karena semua berasal dari siapa? Adam. Sampai wanita pun berasal dari Adam alaihissalam. Ya, bukan dari Hawa, tapi dari siapa? Dari Adam. Karena Hawa dari Adam alaihissalam. Fama yujida minal mawaddah war rahmah bainaz zawjain la yakadu yujad bainas itsnain. Wallahu subhanahu wa ta'ala yuhibbu lil azwaj dawamal mawaddah war rahmah. Allah menginginkan kasih dan sayang ini terus ada pada suami dan istri. Oleh karenanya syara'a lahum minal huquq, diwajibkanlah kepada mereka ada kewajiban-kewajiban. Ya, ma yahfazu ada'uhul mawaddah war rahmah minan niqad awid diya, supaya terjaga kasih dan sayang ini tadi yang dalam ayat sebutkan, supaya Allah berikan kepada kalian cinta dan kasih sayang. Supaya terjaga cinta dan kasih sayang ini, maka adalah di sana,
yaitu kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh kaum laki dan kaum perempuan. Apa saja itu ayyuhal ikhwah? Ya. Di antaranya kata beliau, kata Syekh Abdul Azim, al-awwal an yu'ashirar rajul, ini kewajiban laki-laki dahulu. An yu'ashirar rajulul mar'ah bil ma'ruf. Hendaknya seorang ya menggauli istrinya dengan cara yang ma'ruf. Bergaul dengan istrinya dengan cara yang ma'ruf. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaullah kalian dengan istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Yang ma'ruf dengan cara yang baik atau dengan sesuatu yang sudah dikenal di apa? Di lingkungan kalian atau di negeri kalian atau di suku-suku kalian. Ya, yang itu dibolehkan oleh syariat. Apa yang dimaksud dengan yang ma'ruf? Bi an yut'imaha idza ta'im, yaitu engkau beri dia makan apabila engkau dapat makan. Nah, itu dia. Ya, wa yaksuha idza tasa, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian. Wa yu'addibuha idza khafa nusyuzaha, dan engkau didik dia apabila engkau lihat dia membangkang. Ya, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Ya, ini memberi makan apabila sang suami dapat makan, memberi pakaian apabila suami dapat membelikannya pakaian. Ya, kemudian mendidiknya apabila dia lihat si istri ini sudah melenceng dari agama, didik. Oleh karenanya hendaknya laki-laki pertama sekali yang paham agama. Ya, suami pertama sekali yang paham agama, yang harusnya rajin menuntut ilmu adalah suami. Ya, walaupun hari ini yang paling banyak menuntut ilmu itu siapa? Ibu-ibu. Ya, sampai kadang-kadang suaminya punya waktu sekali seminggu, ibu-ibunya setiap minggu, setiap hari. Ya, saking rajinnya ibu-ibu menuntut ilmu. Akhirnya ibu-ibu lah yang mengajari suaminya di rumah. Ya, terbalik sudah. Yang jadi guru di rumah siapa? Nah, istri. Banyak perkara hal-hal yang tidak diketahui oleh suami tapi diketahui oleh ibu-ibu, karena selalu untuk ilmu. Ya, harusnya tidak. Laki-laki harusnya lebih sering menuntut ilmu, lebih banyak berilmu, lebih rajin menuntut ilmu. Ya. Kemudian kata beliau, wa an yu'addibaha bi an ya'idhaha mau'izatan hasanah, dengan memberikan nasihat yang baik kepada istrinya, ya, min ghairi sabbin wala syatam wala takbih, ya, tanpa mencela, tanpa mencerca, dan tanpa pula memburuk-burukkan. Ya, tak boleh memburuk-burukkan istri walaupun dia mempunyai aib, mempunyai cacat. Ya. Fa in ata'at wa illa hajaraha fil firas. Kalau seandainya dia taati suaminya, ya, maka sudah cukup. Kalau tidak, maka hendaknya dia ya tidak tidur bersama dengannya di atas ranjangnya. Fa in ata'at wa illa darabaha fi ghairi wajhin darban ghairu mubarrih. Kalau seandainya dia juga tidak mau tunduk ketika umpamanya dia diberi, sudah tidak tidur bersamanya, maka Nabi SAW sebutkan boleh engkau pukul dia dengan pukulan yang tidak memberikan bekas, yang disebut dengan pukulan mendidik. Ya, pukulan yang sifatnya mendidik, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa semuanya tadi pada ayat yang ke-34. Ya. Wa qad su'ila sallallahu alaihi wasallam ma haqqu zaujati ahadina alaihi. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa hak istri kami. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? An tut'imaha idza ta'imta, yaitu engkau beri dia makan apabila engkau dapat makan. Wa taksuha idza tasaita, dan engkau beri dia pakaian jika engkau punya pakaian. Wala tadribil wajha, jangan kau pukul wajahnya. Enggak boleh menampar ayyuhal ikhwah. Ya, laki-laki tidak boleh menampar. Jangankan laki-laki memukul istri dengan cara menampar, laki-laki sama laki-laki enggak boleh menampar. Ya, menampar laki-laki sama laki-laki di depan umum, dia telah menghina orang tersebut. Ya, oleh karenanya jauhi wajah. Kata Nabi SAW, iza darabta falyajtanib wajha. Apabila engkau memukul, jauhi bagian wajah. Ini enggak boleh dipukul. Ya, ini kata Nabi SAW. Wala tuqabbih, jangan kau buruk-burukkan, jangan kau jelek-jelekkan ya istrimu.
Wala tahjur illa fil bait, dan jangan engkau diamkan istrimu kecuali di rumah. Ini maknanya ayyuhal ikhwah, jika terjadi masalah tidak boleh seorang suami apabila terjadi masalah dia sebutkan keluar engkau dari rumahku. Ya, tanpa ada muqaddimah yang lain sebagainya, langsung dia sebutkan keluar engkau dari rumahku. Ini enggak boleh. Ya, langsung seperti itu enggak boleh. Inna min madhahir iktimalil khuluq wa numuwil iman an yakuna al mar'u raqiqan ma'a ahli. Ya. Dan di antara baiknya akhlak si suami ini tadi ayyuhal ikhwah adalah lembut dan berkasih sayang kepada istrinya. Ya, lembut, sikap dia lembut dan berkasih sayang kepada istrinya. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna akhlaknya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, afwan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, karena iman akan menulurkan akhlak. Ya, siapa yang belum sempurna imannya, buruklah akhlaknya. Ya, oleh karenanya barang mukmin yang sempurna imannya, yang baik akhlaknya, kata Nabi SAW. Wa khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Ya, nah ini. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhawat azanillahu ayyakum. Ya. Fa ikramul mar'ati dalilus syakhsiyatil mutakamilah. Seorang laki-laki yang memuliakan wanita atau istri ini menunjukkan seorang laki-laki tersebut memiliki sifat kepemimpinan yang sempurna. Ya. Wa ihanatuha alamatun alal khissi wal lum, dan menghinakan perempuan ini menunjukkan kepribadian laki-laki yang jelek. Wa min ikramiha at-talattuf ma'aha wa muda'abatuha. Adapun yaitu memuliakan mereka para wanita adalah dengan cara berlemah lembut dan selalu bercanda dengan istri. Ya. Perhatikan sebagian subhanallah, ada sebagian suami yang tadi mungkin latar belakang dia menikah juga tidak tahu agama. Ya, jadi istrinya hanya sebagai teman tidur saja di ranjang saat dia sudah mau tidur. Pagi-pagi ya, dia sudah berangkat kerja. Dia balik jam 5 sore. Jam 5 sore habis mandi, mungkin dia makan sebentar. Dia tak duduk, dia tak istirahat. Dia sudah punya janji dengan kawannya di luar. Nongkrong di warung kopi. Dan di tempat-tempat yang biasa tongkrongan laki-laki. Bercengkrama dia di situ sampai jam 12 malam dengan kawan-kawan dia. Terserah apa yang dia buat di situ. Lalu setelah dia kantuk baru dia tidur. Ya, baliklah dia ke rumahnya, tidur bersama istrinya. Jika dia ada hajat dengan istrinya, barulah dia dekat dengannya. Besok paginya dia pergi begitu lagi. Jadi nggak pernah ada canda. Dia tinggalkan istrinya sibuk memasak, dia datang pada istrinya sudah tidur. Ya, nah ini kehidupan hambar, rumah tangga yang hambar. Oleh karenanya, ya, saya sarankan kepada bapak-bapak untuk tidak selalu bahkan ini salah satu hak laki-laki sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Azim, yaitu laki-laki tidak diperbolehkan berlarut-larut di luar bersama dengan temannya dan menjadi kebiasaan. Kebiasaan kita sekarang nongkrong di warung kopi. Ya. Pulang jam berapa? Larut malam. Mana bagian dari istrinya untuk bermudaabah, untuk bercanda, untuk mendengarkan entah apalah cengkrama, apa yang dia dengar, apa yang lain sebagainya. Hambar kehidupan seperti ini. Ya, oleh karenanya istri itu disebut dengan sahibah. Sahibah artinya teman wanita, sahib artinya teman dekat, yang kita selalu bersama dengannya, bercengkrama dengannya dan menyimpan rahasianya. Rahasianya kita simpan pula. Ini sahibah. Ya, cukup di luar itu waktu-waktu momen-momen kita mengaji dan lain sebagainya, saat kita bekerja sudah selesai. Adapun momen yang setelahnya pulang dari kerja, harusnya ini momen bersama dengan istrinya, keluarganya. Ya, ini kalau mau untuk membangun rumah tangga yang baik bersama dengan dia. Karena kalau sudah jarang seperti ini, itu biasa konslet.
Ya, Kabil dengan Kabil memang kalau dekat baru konslet. Kalau laki-laki kalau sudah jarang dia baru konslet dia antara suami dengan istri. Ya, makanya banyak ibu-ibu ngadu, udah sekian lama Ustaz saya nggak diganggu dia, nggak diganggu. Udah lama saya nggak diberi jatah ini, selama begini. Ya, meradang ayyul ikhwah. Ya, wanita sama seperti laki-laki berhajat, perempuan juga berhajat. Ya, nah demikian. Nah kemudian setelah itu kata beliau, walaqad addan nabiyullah wa batilan illa ma kana ma'al ahl. Nabi SAW menganggap ya permainan semua canda, permainan setelah atau mana permainan dilakukan itu semuanya ini adalah permainan yang batil kecuali bercanda dengan istri sampai larut malam atau berhubungan dengan istri sampai larut malam. Kata Nabi SAW, kullu syai'in yalhuna bihi ibnu Adam fahuwa batil. Semua yang dimainkan oleh manusia, permainan dunia ini kebatilan. Termasuk apa tadi? Nongkrong di warung kopi sampai, ini bukan nongkrongnya ya, sampai larut malam dan berhari-harinya. Ya, apa aja cerita di situ ayol ikhwah? Janda. Nah, itu dia. Karena pernah juga ikut kadang-kadang sama kawan, udahlah ya, aduh janda si fulan, kamu kapan masih satu, penakut, pengecut, kan begitu. Yang sudah kemudian setelah itu bercerai, udah dua lalu cerai, ada jadi bahan candaan itu terus di warung kopi itu ya. Nah ini jadi kena suntik terus dari luar masuk dalam hambar, suntik di luar masuk dalam hambar. Tapi coba dia bersama dengan keluarga terus, bersama-sama dengannya terus dan lain sebagainya. Ya, kata Nabi. Kemudian yang kedua kata beliau, ya saya ulang, saya lanjutkan hadis tadi. Kullu syai'in yalhuna bihi ibnu Adam fahuwa batil illa thalatha. Semua permainan yang dilakukan manusia semuanya batil kecuali tiga. Ya, ramyahu an qausihi, yang pertama yaitu latihan memanah. Ya, wa ta'dibuhu farasahu, atau melatih kudanya. Yang ketiga mula'abatahu ahlahu, yaitu bersenda gurau dengan istrinya. Bahkan boleh enggak kita bersenda gurau dengan istri, ucapan-ucapan palsu? Boleh. Ya, yaitu memuji dengan ucapan-ucapan yang sebenarnya tidak sebetulnya, boleh. Ya, mengatakan demi kesenangan dia, boleh. Ya, enggak ada masalah. Padahal di situ ada dusta apa tidak? Ada. Dan dusta dengan yang seperti ini boleh. Ya, adapun dusta dengan yang lain, abang nggak bergaji hari ini, jadi nggak ada untukmu, ya nggak, itu beda. Itu mau lepas dari tanggung jawab, namanya nggak boleh. Ya. Yang kedua, ayyul ikhwa wa min haqqil mar'ah 'ala ar-rajul an yasbira 'ala adaha. Di antara hak laki-laki ayyul ikhwah ya adalah yaitu di antara kewajiban laki-laki, saya ulang, di antara kewajiban laki-laki yaitu bersabar dengan gangguan istri. Kenapa disebutkan dengan gangguan? Berarti istri itu punya gangguan. Iyalah berarti. Ya, apa kata beliau? Wa an ya'fuwa amma yakunu minha min dzallat. Hendaknya memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Ya, tadi sudah kita katakan bahwa wanita itu setengah laki-laki. Akalnya juga setengah dari akal laki-laki. Perasaannya lebih dikemukakan dibandingkan dengan akalnya. Laki-laki tidak, akal. Ya, sedangkan perempuan perasaan. Oleh karenanya kesalahannya banyak ayyuhal ikhwah. Kesalahannya banyak. Apalagi kalau seandainya si bapak tersebut punya dua istri, kecemburuan pasti akan terjadi. Ya, apabila seorang berpoligami, ini banyak terjadi. Bahkan mungkin satu sama lain saling ganggu mengganggu. Yang ini mengganggu istri mudanya, yang tua mengganggu yang muda mengganggu istri tua. Ya. Nah, kata beliau, sabda Nabi SAW, la yafruq mu'minan mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Jangan sampai seorang mukmin tidak boleh menghina seorang wanita muslimah, maknanya istrinya. Kalau seandainya dia tak suka dengan satu akhlaknya, maka dia masih mempunyai akhlak yang lain yang baik.
Artinya apa? Tutup yang buruk ini, tengok yang lain. Apa kekurangan dia, tutup, maafkan, tengok kelebihan dia yang lain. Kalau seandainya seorang fokus dengan yang buruk ini, ya sudah selesai. Itulah yang membuat percikan api di rumah tangga. Apalagi dia kesalahan itu hanya keluar sekali-kali, ayyuhal ikhwah. Ya, ini lalu menjadi percikan besar, disambut dengan siraman minyak oleh sang suami, sudah selesai. Jadilah kebakaran rumah tangga. Ya, yang tidak bisa dipadamkan kecuali dengan perpisahan. Ya. Kata Nabi SAW, istausu bin nisa'i khaira. Ya, berwasiatlah kalian kepada wanita itu kebaikan. Fa innahunna khuli'na min dila'. Karena mereka itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fid dila' a'la. Dan tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Berarti wanita tulang rusuk yang mana yang diciptakan? Yang paling atas. Ya, tulang rusuk laki-laki yang paling atas, tulang rusuk Adam yang paling atas diciptakan, dari situlah diciptakan. Ya, ada anekdot dari orang-orang, laki-laki itu tulang rusuknya hilang satu, dicarinya 4 gitu dia. Ya, itu izin syariat itu, bukan masalah hilang tulang rusuk. Ya, walaupun anekdot itu sudah tersebar di masyarakat, kita luruskan ini perintah syariat. Ya, baik. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau seandainya kamu memaksakan yaitu tulang rusuk yang bengkok ini supaya dia lurus, maka justru engkau akan mematahkannya. Ya, artinya ayyuhal ikhwah, biarkan dia dalam kondisi seperti itu. Bengkoknya wanita itu menunjukkan kesempurnaannya. Ya, ada sifat manja, ada sifat cengeng, ada sifat apa lagi? Sukang cerita, ada sifat mudah perasaan. Itu kan bengkok semuanya itu. Tapi bengkok ini itulah kesempurnaan dia. Semisal mata kail itu diluruskan, apakah dia bekerja sesuai dengan yang kita inginkan? Enggak. Ya. Kalau seandainya mata kail itu kita luruskan, walaupun tajam ujungnya, cobalah mancing dengan itu, dapat enggak ikan? Enggak dapat. Tapi memang itulah kerjanya. Yang bengkok itulah kerjanya, mengait. Bukankah itu yang mengait kita laki-laki dengan gemulainya perempuan, dengan lembutnya perempuan? Coba perempuan bergaya laki-laki, siapa yang suka? Nggak ada yang suka, berotot. Dia ikut main bola sama dengan kita. Laki-laki angkat besi, dia angkat besi pula. Innalillah. Ya, nggak ada. Mungkin sama-sama dia, mungkin wallahu alam. Tapi kita nggak suka dengan perempuan yang kelaki-lakian. Tapi kita suka perempuan keperempuanan. Namun itulah yang menjadi kesempurnaan dia. Ya. Nah, kemudian kata Nabi, fastausu wa in taraktahu lam yazal a'waj. Tapi kalau seandainya kamu biarkan dia bengkok, maka dia akan terus bengkok. Jadi artinya harus dia ditahan bengkok ini, jangan sampai dia melingkar sampai membulat. Karena kalau mata kail itu membulat, ya dia juga nggak akan bekerja seperti yang kita inginkan. Biarkan dia bengkoknya itu seperti bengkoknya mata kail, jangan sampai dia membulat, jangan sampai dia melurus. Biarkan dia itu. Ini yang kita jaga dengan nasihat dan agama yang baik dan lain sebagainya. Fastausu bin nisa'i khaira. Maka berwasiatlah kalian kepada wanita itu dengan yang baik-baik. Ya, apabila seorang mengetahui wanita tercipta dari tulang rusuk yang bengkok dan dia tabiatnya bengkok, maka jangan sampai perkara bengkok itu menjadi sesuatu masalah besar oleh suami. Ya, nggak boleh dijadikan menjadi semua permasalahan yang besar. Jangan gara-gara dia perasaan, ya, atau kecemburuan dan lain sebagainya, lalu kita jadikan itu ajang untuk bertempur dengannya. Enggak, memang itulah dia. Ya, kita tahu kan rumah tangga Nabi SAW dengan Aisyah yang memecahkan piring, dengan cemburunya kepada Khadijah, padahal Khadijah sudah meninggal. Masa nenek tua itu masih kau sebut-sebut terus, kata dia, kan gitu kan bahasanya, nenek tua itu kau sebut-sebut terus, kan Allah sudah gantikan engkau dengan yang lebih muda, maknanya dia, kan begitu. Tapi kan dia wanita surga, ya, dia anak wanita laki-laki termulia dan dinikahi oleh Nabi SAW, menjadi wanita yang paling
dicintai oleh Nabi. Ya, tapi seperti itu dia. Ini kehidupan rumah tangga. Ya, dan itu hal yang wajar. Begitulah Allah ingin menampakkan sifat asli wanita. Tetapi juga harus hendak dibarengi. Demikianlah Nabi SAW mensikapinya. Sudah pecah piring tadi, lalu dikumpulkan oleh Nabi SAW dan dijadikan lagi makan di tempat yang sudah pecah tadi itu. Ya, kalau kita kan beda kan, itu udah yang temperamen, nah itu udah naik tangan kan, merah pada mukanya dan lain sebagainya. Apa yang bisa dia tangani istrinya. Nasallallahu al-afiyah. Akhirnya jadilah rumah tangga itu seperti ajang tinju. Ya, ada orang yang mengadu, ayyul ikhwah, dikejarnya istrinya sampai keluar perumahan itu. Nasallallahu al-afiyah. Baik. Berikutnya, wa min haqqil mar'ah 'alal rajul, di antara hak, ya, kewajiban perempuan, kewajiban laki-laki, ya, an yasunaha wa yahfazaha, hendaknya laki-laki menjaga wanita istrinya, min kulli ma yakhdish syarafaha, dari segala sesuatu yang dapat melunturkan kemuliaan sang istri, wa yaslim ardaha wa yamtahina karamataha, dan yang dapat menghilangkan kemuliaannya, fayamna'aha minas sufur wat tabarruj, hendaknya seorang suami melarang istrinya untuk menampakkan wajah. Ya, walaupun ada khilaf di antara ulama, namun beliau katakan demikian. Karena sebagian para ulama mengatakan menutup wajah dengan cadar hukumnya wajib bagi wanita. Ya. Nah, wat tabarruj, dan jangan engkau izinkan dia bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahram dia. Apalagi tanpa pendampingan dari sang suami tersebut. Contohnya ayyuhal ikhwah, perempuan wanita yang bekerja. Ya, di tempat-tempat yang di situ campur baur antara laki dan perempuan, nggak bisa dihindari. Dan yang lebih parahnya kalau seandainya di kantor, di situ ada laki ada perempuan, tak menutup kemungkinan bisa jadi nanti di kantor itu walaupun rame, kadang-kadang ada momen berdua saja di situ. Ada yang menutup kemungkinan? Enggak. Yang lain belum masuk, masuklah si laki-laki, masuklah si perempuan, padahal dia adalah istri dari orang lain, sudah. Ya, walaupun tak terjadi apa-apa, tapi itu adalah awal dari sesuatu yang akan berakibat ke apa-apa. Ya. Nah, kemudian kata beliau, wa yahulu bainaha wa bain ikhtilat bighairi maharimiha. Ya, dan tidak membolehkan dia campur baur dengan orang yang bukan mahramnya dan melarangnya untuk tabarruj. Tabarruj adalah berhias di luar rumah, memakai wewangian. Seorang suami wajib melarang istrinya, anak-anak perempuannya untuk memakai pakaian-pakaian yang menarik kaum laki-laki. Ya, hari ini coba lihat pakaian-pakaian wanita pun dihias-hias, yang sudah bercadar dihias-hias. Ya, yang dahulu kita melihat biasa saja, hanya untuk menutup aurat. Sekarang semua cadar dihias, jilbab dihias, pakaian dihias. Akhirnya juga menjadi daya tarik laki-laki di luar dengan perhiasan dia itu. Ya. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun ar ra'iyatihi. Padahal laki-laki itu adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Yang keempat, wa min haqqil mar'ah 'alal rajul an yu'allimaha ad-daruri min umuri diniha. Di antara kewajiban laki-laki kepada istrinya adalah mengajarkan dia perkara yang penting dalam agama, perkara daruri dalam agama, perkara yang tidak tegak agama kecuali dengannya. Ini wajib diajari oleh laki-laki, oleh sang suami, kalau seandainya dia punya ilmu. Nah, ayyuhal ikhwah zanillahu wa iyyakum, kalau seandainya dia tak punya ilmu gimana? Dia izinkan untuk pergi menuntut ilmu, seperti menghadiri majelis-majelis. Ya, maka tak ada masalah dengan mengizinkan demikian. Berarti sang suami tidak mampu untuk mendidik sang istri karena dia tak punya ilmu atau tidak mempunyai waktu. Ya, dan ini kewajiban.
Au ya'zan laha an tahdur majalisal ilmi fa inna hajata li islahi diniha wa tazkiyati ruhiha laysat aqal min hajatiha ila at-ta'ami wasyarab. Karena kebutuhan wanita itu ayyuhal ikhwah kepada ilmu, kepada agama untuk mensucikan dirinya ini jauh lebih besar dari kebutuhan dia kepada makan dan minum. Makan minum tak pernah telat oleh sang suami, bahkan berlebih. Ya, berapa banyak sang suami yang tidak telat memberikan uang belanja untuk istri, bahkan ya rekeningnya aja dipegang oleh siapa? Sang istri. Ya, suami bekerja, rekening siapa megang? Istri. Ya, walaupun ini boleh-boleh saja, begitulah perhatian laki-laki kepada sang istri. Kan begitu. Akan tetapi terkadang dia tidak memperhatikan agama. Ya, berapa banyak sang istri yang tidak berjilbab, yang tidak menutup aurat, yang tidak mengetahui agama, yang lewat waktu salat kemudian dia enggak salat dan lain sebagainya. Ya, nasallallahu al-afiyah. Ini wajib ayyuhal ikhwah untuk diajarkan. Yang kelima, wa min haqqil mar'a 'ala ar-rajul an ya'muraha bi iqamati diniha wal muhafazah 'ala as-salah. Kewajiban laki-laki adalah memerintahkan istrinya untuk menegakkan salat. Ya, membangunkannya di saat waktu-waktu salat, mengingatkan waktu-waktu salat. Ya, mengingatkan dia untuk bahwa waktu salat sudah masuk. Dia, istrinya dan anak-anaknya ingatkan. Enggak boleh seorang suami membiarkan istrinya tertidur sementara dia belum salat umpamanya. Bangunkan. Ya. Walaupun dia mengantuk berat, umpamanya salat subuh dan lain sebagainya. Ya, tak boleh dia biarkan. Wajib dia bangunkan, wajib dia perintah dia salat. Ya, Allah katakan di dalam Al-Qur'an wa'mur ahlaka bis salah. Perintahkan istrimu untuk menegakkan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kamu di atas itu. Maknanya di atas menyuruh mereka menegakkan salat. Berikutnya ayyuhal ikhwah, ya, an ya'zana laha fil khuruji minal baiti idza ihtajat ilaihi. Boleh mengizinkan sang istri untuk keluar dari rumah jika butuh. Ya, jika sang istri butuh keluar rumah silakan. Seperti ke pasar atau dia berkunjung kepada ayahnya, saudaranya yang masih dekat satu tempat, boleh. Kalaupun seandainya tidak ditemani oleh sang laki-laki karena tidak sampai pada jarak safar dan dia bisa berjalan sendiri, bisa berkendara sendiri, maka tak ada masalah. Dia antar lebih baik. Ya, dia antar lalu dijemput lebih baik. Kalau dia pergi sendiri seperti masih dalam Batam, silahkan, tak ada masalah dan hendaknya dia izinkan. Ya. Berikutnya kata beliau, "Ala rajul an la yufshi sirraha." Tidak boleh menyebarkan keburukan-keburukan sang istri, wa la yazkur aibaha, dan tidak menyebutkan aib cacat istri. Ya, jangan sampai di warung kopi nanti dia curhat kepada teman laki-lakinya. Istriku begini begitu. Ya, dan lain sebagainya, enggak. Ya, diceritakan keburukannya, diceritakan kejelekannya, diceritakan aibnya, cacatnya dan lain sebagainya, enggak boleh. Apalagi yang berkaitan dengan rahasia-rahasia ranjang mereka, ini lebih tak boleh lagi. Ya, Nabi SAW mengumpamakan seperti itu, diibaratkan seperti yaitu syaitan laki-laki yang bertemu dengan syaitan laki-laki setelah dia buat sesuatu dengan istrinya lalu mereka ceritakan, atau yang dia berzina di tengah jalan. Ya, di antaranya juga an yastashira fil umuri wala siyama allati takhussuha wa auladuha. Di antara kewajiban laki-laki ayyuhal ikhwah, meminta saran dari istri dan membawa dan menghadirkan dia di dalam musyawarah. Gimana pendapatmu? Gimana menurutmu? Dan lebih utama adalah hal-hal yang memang kekhususan dia. Contoh menangani anak-anak. Bukankah dia yang paling banyak bersama dengan anak-anaknya? Maka hendaknya sang istri mendengarkan aduan-aduannya, ya, dan pendapat-pendapatnya serta permintaan-permintaannya dan lain sebagainya. Dengarkan, ya, sebagaimana Nabi yang mulia SAW itu pernah mendengarkan diberikan saran oleh seorang istrinya. Kalau tidak salah waktu itu waktu Nabi SAW ditolak oleh orang Arab,
oleh orang Quraisy untuk masuk Mekah, dan mereka sudah berihram. Maka Nabi SAW sebutkan kepada sahabat, udah kalian berihram bertahallul aja di sini, cukur rambut-rambut kalian. Dan mereka tidak jadi masuk Mekah. Ya, tak ada satupun yang mau mencukur rambutnya, semua diam. Nabi SAW masuk ke dalam kamarnya, lalu istrinya, kalau tidak salah Ummu Salamah atau yang lain, maka dia sebutkan, engkau cukur dahulu rambutmu, ya, kata istri dia. Maka dia cukur rambutnya. Setelah dia keluar, melihat Nabi SAW mencukur rambutnya, maka semua pun pada mencukur rambutnya. Bertahallullah mereka tanpa melaksanakan ibadah umrah. Ya. Nah ini, terkadang wanita itu ayul ikhwah, walaupun setengah akal laki-laki, tapi full dia pergunakan. Kita laki-laki 2 kali dia, 1/4 mungkin nggak dipergunakan. Jadi bisa jadi dia lebih cerdas dibandingkan dengan laki-laki, bisa jadi. Ya. Nah ini, di antaranya juga ayyuhal ikhwah, an yarji ilaiha ba'dal isya mubasyaratan. Nah, ini saya sampaikan tadi. Apa kata Syekh Abdul Azim? Hendaknya setelah lepas isya langsung balik ke istrinya. Ya. Ini menunjukkan tidak boleh wa alla yashar kharijal manzil. Jangan sampai dia bergadang di luar rumah ila sa'atin mutaakhirah minal lail, sampai larut malam. Apalagi dengan pekerjaan yang tidak ada, kecuali dengan tujuan belajar, enggak ada masalah. Tapi kalau warung kopi tadi, layan bagi, enggak pantas. Ya, untuk menseringkan. Tapi kalau sekali-kali enggak ada masalah. Apalagi pas ada pembicaraan dengan orang tertentu, tak ada masalah. Ya, fa inna hadza yu'arrikuha wa yuz'ijuha, ya, qalaqan alaih. Ini justru akan menjadikan, ya, sang istri menunggu-nunggu dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang dia sampaikan, enggak ada kesempatan. Tidak ada kesempatan. Akhirnya dia tertidur, sang suami datang, lihat istri sudah tidur, dan dia tidur. Ya, sehingga hambar, ya, berumah tangga oleh mereka. Ya. Dan ini dahulu pernah terjadi ayyuhal ikhwah pada salah seorang sahabat. Ya, ini bukan perkara dunia, tapi karena perkara akhirat. Ya, kalau tidak salah Abu Qatadah, kalau tidak salah. Ya. Yang mana dia sudah tidak lagi tak berselera kepada istrinya. Makanya ketika saudara dia bernama Abdurrahman bin Auf sampai ke rumahnya, dia sebutkan, dilihatnya saudaranya ini, istrinya ini acak-acakan, ya, tak mengurus diri. Kenapa engkau? Itu saudaramu sudah tak perlu lagi dengan dunia. Ya, ternyata suaminya Abu Qatadah yang malam harinya dia hidupkan malamnya untuk sholat malam, besok paginya dia puasa. Nggak ada kesempatan untuk istrinya. Ini dalam perkara taat dia buat demikian, ayyuhal ikhwah. Itu tak diizinkan oleh Nabi SAW. Bayangkan, dalam perkara taat. Bagaimana dengan perkara-perkara yang mubah seperti tadi? Ya, oleh karenanya sampai diajarkan oleh Abdurrahman kalau tidak salah, sampai hingga pada akhirnya, ya, malam itu dia sebutkan, datang Abu Qatadah, kemudian disebutkan, ya, dia suruh disuruhnya sahabatnya itu tidur. Enggak, saya mau sholat. Enggak, tidur. Ya, sampai di sepertiga malam terakhir. Sekarang baru bangun, sholat dia sampai pagi. Ya, jadi setiap kali saudara dia ini keluar mau wudu, suruhnya tidur lagi. Besok paginya disuruhnya makan. Ya, artinya jangan puasa terus. Nah, sampai berubah. Lalu dia sebutkan bahwa istrimu juga mempunyai hak. Engkau punya hak, istrimu juga punya hak. Yang tidak boleh untuk diabaikan hak-hak itu, ayyuhal ikhwah. Nah, ini. Dan yang terakhir di sini kewajiban laki-laki kepada istrinya, an ya'dila bainaha wa baina darratiha in kana laha darrah, yaitu hendaknya, ya, yaitu laki-laki yang mempunyai suami istri lebih daripada satu untuk berbuat adil. Ya, di antara mereka berdua. Adil dalam apa? Ya'dil bainahuma fit ta'am wasyarab wal libas was sakan wal mabit fil firas. Adil dalam makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan jatah bermalam. Itu adil yang dituntut situ bagi orang yang berpoligami.
makan, minum, pakaian, tempat tinggal, satu lagi apa? Jatah bermalam. Itu yang adil. Wala yajuzu an yaj'ifa fi syai'in min dzalika aw yajur wa yazlim. Tak boleh ini timpang satu sama lain. Ya, pada makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya ini enggak boleh timpang. Harus sama rata. Jika dia bermalam ke sini semalam, maka di sana semalam. Jika 2 istrinya, iya. Jika 3, maka semalam-semalam. Jika 4 semalam, 4 malam, berarti akan datang nanti setiap istri sekali 4 hari. Enggak boleh dia buat yang muda, ya, 2 hari, yang tua sekali sebulan, enggak. Enggak boleh. Ya. Kecuali kalau baru, ayyuhal ikhwah, kalau dia baru menikah, maka Nabi SAW menyebutkan jika dia menikah dengan gadis maka dia bersama dengan gadis itu selama 7 hari. Ya, tak keluar-keluar, baru nanti bagi giliran malam. Tapi kalau dia nikah dengan janda umpamanya, maka dia bersama dengan janda itu 3 hari. Setelah 3 hari bersamanya, malam pertama dia, baru nanti setelah itu dibagi. Lalu hari-hari berikutnya akan bergulir terus. Ini kewajiban laki-laki. Bagaimana dengan kewajiban perempuan? Perempuan juga mempunyai kewajiban. Ya, masih ada waktu kita. Habis, Pak. Sampai jam berapa? Kita tambah sedikit lagi ya. Kita sebutkan secara umum. Adapun kewajiban laki perempuan, ya, yang pertama adalah menjaga kesucian suaminya, kemuliaan, dan menjaga harta sang suami, anak-anaknya, dan seluruh apa yang ada di rumah tangga tersebut. Ya, ini kewajiban perempuan. Ya, menjaga kesucian dirinya, kesucian suaminya, kemudian menjaga anak-anak suaminya, serta menjaga apa yang ada di rumah sang suami. Karena umumnya yang punya rumah siapa? Suami. Dan di dalam rumah itu harta-harta suami. Ada kendaraan suami, ada harta yang apa yang ada di rumah tangga ini itu kan suami yang beli. Umumnya demikian. Ini wajib dijaga. Tak boleh sang istri meminjamkan harta tersebut kepada siapa yang dia inginkan. Baik kepada keluarga si istri tersebut, tak boleh sampai dia minta izin kepada suami. Ya, karena harta itu milik siapa? Suami. Nggak ada milik bersama, itu milik suami. Dan si wanita dia penjaga harta tersebut kecuali yang diberikan oleh siapa? Oleh suaminya kepadanya. Yang diberikan itu milik dia. Yang tidak diberikan itu wajib dia jaga. Ya, termasuk juga ngasih beras ke tetangga. Harus dengan izin suami. Jika tak memungkinkan, maka balik dari situ. Atau apabila sudah ada izin secara umum, maka tak ada masalah. Ya, kalau sesuatu yang tidak ada izin sama sekali, maka hendaknya dia izin. Sekarang izin sudah mudah, tinggal handphone, SMS dan lain sebagainya. Ya, harus dijaga. Enggak boleh sembarangan infak. Datang orang infak, kasih infak dari harta yang dititipkan oleh suami. Enggak, kecuali harta sang istri sendiri boleh. Dari harta suami, istri tidak boleh menginfakkan kecuali minta izin kepada suami. Ya, ini yang pertama. Di antara ya berikutnya antatazayyan atau tatajammal, ya, hendaknya sang istri berhias dan berpenampilan yang baik di hadapan suami. Ya, tabtasim fi wajhihi, tersenyum di hadapannya, wala ta'bas, dan tidak boleh bermuka masam, wala tabdu fi suratin yakrahuha, dan tidak menampilkan di hadapan sang suami dengan penampilan yang tidak disukai olehnya. Ya. Nah, ini ayyuhal ikhwah, sebagaimana Nabi SAW sebutkan, khairun nisa man tasurruka idza absarta. Sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang kau lihat mengagumkan, menyenangkan hatimu. Apa masalah rumah tangga yang paling sering ayyuhal ikhwah? Ya ini, penampilan sang istri yang tidak menawan. Artinya apa? Tidak seperti yang dia lihat di luar. Nah, begitu. Laki-laki kan banyak keluar, apalagi perempuan juga keluar. Apa yang tidak dia lihat di luar? Ya, bekerja dia, perempuan banyak, masih muda-muda, masih ranum-ranum dan lain sebagainya, dia berhias. Itu setiap hari dia lihat. Balik ke rumah apa yang dia lihat? Hah?
istri yang tidak seperti yang tampak oleh dia di tempat dia bekerja. Ya, ditambah pula istri mengancam, jangan kau berpoligami. Ya sudah, akhirnya main belakang. Banyak orang main belakang, ada yang curi-curi dan lain sebagainya. Ya, walaupun itu nggak layak, seorang istri nggak boleh mengancam. Ya, untuk masalah ini dia nggak boleh mengancam, sampai pada tingkat mengancam nggak boleh, itu bukan hak dia. Ya, tapi sesuatu yang mungkin dari perasaan seorang istri dia memang tak suka dipoligami, memang itu tabiatnya. Ya, karena memang dia nggak mau diduakan, itu tabiat si wanita seperti itu, ayyuhal ikhwah. Tapi kalau mengancam sang suami, ini tak boleh. Ya, tak boleh sampai mengancam, nggak boleh. Nah, kemudian kata beliau, wa tuti'uka idza amarta, taat apabila engkau perintah, dan menjaga dirimu dan keluargamu serta hartamu apabila engkau tidak ada di rumah tersebut. Dia jaga dirinya, dia jaga hartamu di rumah tersebut saat engkau tidak ada di situ. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sungguh menakjubkan di sini kata beliau, ihmalul mar'ah li nafsiha, yaitu perempuan yang tidak memperhatikan dirinya di dalam rumahnya padahal suaminya ada di situ, dan itu dia abaikan. Tidak melihat pada pakaian, tidak melihat pada penampilan, tidak melihat pada badan. Ya, tapi kata beliau, apabila dia keluar dari rumahnya, dia berhias. Makanya sang suami, ada anekdot orang menyebutkan kalau istri sudah berhias, apa jawaban dia? Mau kemana? Artinya apa? Pastilah dia ada tujuan keluar. Di rumah nggak mungkin gini-gini. Ya, sampai disebutkan oleh para ulama istilah yang demikian. Di luar dia berhias, ya, di dalam dia tidak menampilkan demikian. Kirdun fil baiti wa ghazalun fis syari'. Seperti monyet di rumah, ya, seperti kijang di luar. Ya, monyet di rumah, kijang di luar. Bau bawang di dalam, bau minyak wangi di luar. Ya, jadi dia tampilkan untuk orang, bukan untuk sang suami. Berikutnya ayyuhal ikhwah, kata beliau, di antara hak, ya, kewajiban istri, antalzim baitahu fala takhruj minhu walau ilal masjid. Hendaknya dia tinggal di rumahnya saja, tidak boleh keluar tanpa seizin suaminya, meskipun hanya ke masjid saja. Tapi apabila dia minta izin ke masjid, maka tak pula boleh seorang suami melarang istri. Namun dia buatkan syarat. Ya, jadi keluar rumah harus izin. Kecuali sesuatu yang memang sudah lumrah dia keluar, seperti ke warung yang dekat dengan rumah, atau sesuatu yang sudah umum sang suami mengizinkan. Secara umum tak ada masalah. Ya. Di antaranya an ta'zana fi baitihi illa bi izni. Ya, alla ta'zan fi baitihi illa bi izni. Tidak boleh bagi seorang istri memasukkan orang ke dalam rumah, orang yang tidak diizinkan oleh sang suami. Enggak boleh seistri sembarangan tiba-tiba tamu datang masuk ke rumah. Enggak boleh. Ya, walaupun orang tersebut adalah kenalan suaminya. Ya, nggak boleh. Kalau seandainya ada orang yang mau ke rumah, hendaknya diminta izin pada suaminya. Si fulan mau datang ke rumah, cuma nanti waktu itu sang suami tak di rumah, nggak apa, izinkan, nggak ada masalah. Tapi apabila sebutkan ada orang itu mau ke rumah juga, nggak. Kalau dia nggak boleh, maka dia nggak boleh memasukkan. Jika seorang suami tak suka dengan keberadaan orang di rumah dia, orang lain, dia sebutkan pada istrinya, istri tak boleh menyuruh dia masuk. Ya. Berikutnya antahfadha malahu, menjaga harta suami. Wa alla tunfik minhu illa biizni, tidak boleh menginfakkan harta suami kecuali dengan izinnya. Ini sudah kita sampaikan tadi. Berikutnya juga ayyuhal ikhwah, alla tasum tatawuan wa huwa syahid illa biizni. Tidak boleh seorang istri berpuasa sunnah sementara sang suaminya ada di rumah. Ya, seperti umpamanya hari Kamis pas tanggal merah. Si istri kebiasaannya puasa Kamis, enggak. Kecuali sama-sama puasa, kecuali dia izinkan. Mungkin sang suami mau ngajak makan siang, ya kan? Atau dia mau yang lain. Intinya yang menyebabkan dia nggak mungkin puasa. Oleh karenanya sampai dia minta izin. Kalau sang suaminya ada di rumah, ya udah, tidak perlu puasa sunnah dahulu.
Qada puasa, kalau bisa qada puasa boleh diganti dengan hari yang lain. Karena qada puasa panjang, kecuali sudah mepet. Beda perkara. Ya, kalau masih panjang masih bisa dia pilih hari yang berikutnya tanpa hari libur. Ini hari suami di rumah. Ya, demikian. Di antaranya juga ayyuhal ikhwah antardu bil yasir, hendaknya sang istri ridha dengan yaitu pemberian yang sedikit bukan dari yang pelit. Ya, pemberian yang sedikit bukan atas dasar pelit. Tetapi memang segitulah dia dapat. Hendaknya dia ridha. Dia tak jadikan sang suami ini seperti sapi perah. Tahu sapi perah? Ya, yang dia terus makan dipaksa, atau sapi pembajak, enggak. Ya, yang hanya bekerja dan menghasilkan uang, lalu yang menerima uang siapa? Istri, enggak. Ya. Berikutnya ayyuhal ikhwa antuhsinal qiyam ala tarbiyati auladiha, hendaknya dia mendidik anak-anak suami. Kenapa? Karena dia yang di rumah. Oleh karenanya dialah yang dibebankan untuk mendidik ya anak-anak tersebut. Kalaupun seandainya itu anak itu tidak sekolah di luar, lalu dididik oleh sang istri di rumah, itu lebih baik. Tapi ketika sang istri tidak bisa demikian, ya, maka tak ada masalah disekolahkan luar. Tapi nanti dia harus didik. Nggak boleh disuruh dia membiarkan anak sembarangan keluar. Seperti sekarang, ayyul ikhwah, banyak ibu-ibu yang tak peduli dengan anaknya kapan dia masuk rumah, kapan dia keluar rumah. Sehingga sang anak tersebut bermain di luar dan bergaul dengan kawannya, apa yang dia lakukan, yang penting nanti jam 6 sore sang anak sudah di rumah. Mau kemana dia berjalan, dia nggak peduli. Ini nggak benar ayyul ikhwah. Sang istri wajib mengontrol ini. Ya, menyediakan sesuatu yang dengannya anak bisa di rumah. Ya. Kapan dia boleh keluar? Minta izin. Di mana tempatnya? Anak-anak. Kecuali kalau sudah dia udah besar. Sudah nalar. Anak-anak enggak boleh sembarangan. Istri harus mengontrol. Nanti dia enggak bebas. Iya, enggak boleh terlalu bebas. Boleh bermain tapi tidak boleh terlalu bebas. Lihat anak-anak orang yang bebas. Apa yang terjadi? Terpengaruh perangainya dengan anak orang lain. Dia mencuri karena ikut mencuri bersama yang lain. Dia melakukan sesuatu keburukan karena anak orang lain demikian. Ya, maka hendaknya sang istri mengontrol karena suami nggak di rumah, suami bekerja. Ya, nggak boleh sembarangan melepaskan anak bermain bebas. Nggak, hendaknya dia mengontrol di rumahnya, menyediakan tempat permainan-permainan. Ya, nah saya rasa mungkin itu dulu ya sejumlah hak-hak atau kewajiban-kewajiban yang diemban oleh suami istri untuk membangun rumah tangga berada di atas rumah tangga yang islami. Ya, nah ayyuhal ikhwah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang diberkahi oleh Allah, ya, rumah tangga yang bisa ditegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di situ, terdidik suami, terdidik istri dan terdidik pula anak-anak di atas agama ini. Ya, wallahu taala alam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaih innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Darus Sakinah. Bagi saudara-saudara sekalian yang ingin berkontribusi dalam bentuk penyaluran infak dalam mendukung program-program perkembangan dakwah, pembangunan masjid, pendidikan Islam, serta kegiatan sosial kemanusiaan yang diselenggarakan Masjid Darus Sakinah, Anda dapat menyalurkan infak melalui Bank BSI atas nama Yayasan Darus Sakinah Batam.